Saya bisa kalau sekarang dan sahabat-sahabat dan yang sampai pulau Rote. Dan juga dalam ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga setiap orang percaya, saya dan saudara yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh. Haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibinaskan dan mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam. Mungkin kita sudah lelah beraktivitas, tapi harapan saya tetap semangat. Baik Tuhan menyertai kita. Sebelum kita tidur, kita mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami hidup seperti Paulus, hidup untuk mencintai, mengasihi, dan melakukan yang terbaik apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya membacakan dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku ingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan seperti itu. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya. Dia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus itu. Memang sudah sepatutnya aku demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua telah mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada baik pada waktu dibicarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksi betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Haleluya. Jadi hidup Paulus kepada jemaat Tuhan, ya, hidup Paulus kepada jemaat Tuhan, hidup Paulus kepada jemaat Tuhan adalah hidup yang penuh ucapan syukur kepada Allah. Ya, mengapa dia penuh mengucapkan syukur? Karena hal-hal yang Tuhan sudah lakukan melalui jemaat, perhatian mereka, dan apa juga yang dia lakukan. Karena dikatakan dalam apa, selalu mengingat jemaat, pagi diri, selalu ingat, selalu mendoakan mereka, selalu melayani mereka. Itu kita sebagai orang-orang yang hidup di masa kini, ya, kita menjadi dalam pelayanan daripada Roh Kudus, sehingga kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah telah memang yang ada kita baca katakan apapun itu selamat akan dari mana kawan yang menyertai bantuan di masa lalu, jadi merasa menyertai kita masa kini, bahkan masa yang akan datang kita bertemu dengan mereka, bahkan kalaupun kita belum berakhir di tempat ini dan akan terus dilanjutkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua kata firman Allah, penuh dengan keyakinan kepada Allah. Ini hidup penuh dengan keyakinan itu tidak gampang.
Karena apa? Satu contoh, saya sering kali katakan ini, karena saya melihat untuk hidup penuh dengan keyakinan ini tidak semudah membalikkan pertanyaan. Apalagi ketika kita mengalami kesusahan, mungkin penderitaan yang panjang, tidak kita percaya kepada Tuhan, itu nggak mudah. Jatuh bangun aku ya mencintai. Jatuh bangun aku mencintaimu. Jadi kita kadang-kadang jatuh bangun mencintai. Karena ada keraguan untuk sisi hati kita di pikiran kita. Tapi saya mengatakan kepada kita, kalau itu sampai terjadi, itu sebenarnya terjadi karena kita kekurangan bahan bakar ilahi. Kenapa saya bilang kita kekurangan bahan bakar ilahi? Sehingga keraguan menyelinap masuk, menguasai pikiran kita. Tapi kalau kita berdoa, saya yakin energi Tuhan akan melakukan itu. Dan kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan ada jalan keluar yang akan baik. Tapi yang lain, ketika kita sakit, kalau hidup penuh dengan keyakinan kepada Tuhan, ya percaya dong bahwa Tuhan itu mampu. Saya sudah mendapatkan beberapa orang dari sahabat-sahabat saya, tekanan, kalau boleh saya katakan tekanan iman. Kenapa? Ada banyak orang mengatakan, ya malaku bukan malaikat. Tuhan juga memakai manusia memakai obat-obatan. Saya katakan saya tidak mungkin. Saya tidak memungkiri tangan-tangan dokter yang diberkati. Obat-obat yang dibuat. Dan izinkanlah saya untuk percaya kepada Tuhan itu. Untuk menerima segala keberkatan. Karena kita diajar untuk penuh keyakinan hidup, penuh keyakinan kepada Allah. Karena kita katakan di kalau pembacaan selanjutnya dari ayat 6 itu kita lihat Tuhan yang memulai, Tuhan yang meneruskan, Tuhan yang menyelesaikan. Dia akan selesaikan. Kita sakit, Tuhan akan selesai. Tuhan memulai yang baik pada kita, Tuhan akan selesaikan itu. Kalaupun ada yang buruk dalam hidup kita, Tuhan akan sembuhkan karena firman-Nya. Dan sebabnya jangan pernah berputus asa dalam hidup ini. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kepercayaan kita pada Tuhan itu sangat penting. Hidup penuh keyakinan kepada Allah itu sangat penting. Dan itu tidak dapat dengan kekuatanmu sendiri. Harus dengan penyerahan dan ketaatan kepada Allah. Dan saya mengatakan kepada kita, itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita harus dengan keyakinan. Ada pergumulan yang kita lakukan. Ada tangisan yang kita lakukan. Ada kerendahan hati yang harus kita lakukan di situ. Ada ketaatan yang harus kita lakukan. Ada kecintaan kita kepada firman Allah dan kepada Tuhan. Yang harus kita korbankan waktu-waktu makan kita mungkin dengan berdoa dan berpuasa. Hanya untuk mendapatkan keyakinan yang teguh dari itu. Apakah dilahirkan oleh kekuatan itu? Tapi Tuhanlah yang memantapkan karena hubunganmu yang baik di hidup. Karena hubunganmu yang akrab dengan Yesus, dengan Roh, dengan Dia, dan energinya masuk ke dalam iman, kekuatannya masuk ke dalam iman, sehingga kau hidup penuh dengan keyakinan. Dia yang mulai yang baik itu akan terus menyelesaikan. Nama Tuhan.
serahkan. Saya akan ada itu akan berlaku kekuatan saya. Semua kekuatan saya. Kepada itu saya juga semua kekuatan saya. Hanya dengan kekuatan itu sebabnya kita perlu. Kalau kita saya katakan kita sadar mengasihi Allah. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita akan merawat cinta kita itu kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada siapa gagal mengasihi Allah, kepada orang tua kita pun jangan gagal. Kenapa? Gak ada kekuatan. Kamu berhasil semua ini, pukul semua ini. Dan itu sebabnya Paulus terus terang tidak mengasihi Tuhan. Itu karena Tuhan, bukan karena kehebatannya, bukan karena kebutuhan imannya, bukan karena Tuhan. Itu sebabnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari apapun kalau kita mau mengasihi apapun itu, tapi intinya dalam tradisional mengasihi Tuhan dalam hidup. Itu sebabnya karena Tuhan itu jemaat ada di hati, dia bisa mendoakannya, dia bisa bersyukur, dan dia berkata Allah menjadi saksi. Allah kalau manusia kasih saya, tapi kalau Allah, semoga kita adalah orang-orang yang mau meniru apa yang baik yang sudah dilakukan oleh Paulus. Kita belajar orang-orang belum selamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan dalam kami menolong kami dengan kami ikut dapat meniru hal-hal yang baik. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa kepada yang sakit apapun sakit itu, datanglah kepada Tuhan. Ini tidak pernah abadi terhadap apapun yang kami dengan iman. Mari kita berdoa. Kalau orang yang mau doakan arah kepada Tuhan, tidak secara dalam anggapan dalam nama itu segala sakit penyakit yang mereka cerita, lihat tangan saya diarahkan kepadamu. Saya perintahkan segala sakit penyakit mereka dilaksanakan keluar dalam nama itu dan mereka sembuh oleh firman, oleh firman. Terima kasih Tuhan. Dan dimuliakanlah Engkau sebagai sebuah iman kita. Dalam nama Yesus juga, kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, penderitaan, masalah apapun dalam hidup, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, dia tangan yang diarahkan kepada Allah yang mengalami masalah, kesulitan dalam hidup mereka. Tuhan, kami tahu engkau adalah jawaban dari setiap persoalan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala masalah yang mereka hadapi, kau selesaikan dan kau berikan mereka jalan keluar. Tolong apapun yang menjadi kebutuhan mereka, aku jawab. Terima kasih buat pertolongan kebaikan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa sebelum kita tidur membaca firman Allah, memperkatakan, merenungkan firman Allah itu. Satu dua ayat yang membawa kita ketika kita bangun memperkatakan. Mantap, mantap, mantap.